Oke, kembali lagi di Magnificent Podcast Wise. Bumper, bumper, Bumper lagi. bumper lagi, kita butuh bumper. Magnificent Podwise Podcast. Kita masih biasa pencarian bumper yang tepat. Nah, di episode kali ini kita boleh menyebutkan ya, sekarang sudah di syuting kapan? Maksudnya di taping sudah masuk di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Dan semoga mendapatkan nilai dan pahala puasanya diterima. Di pembahasan kali ini kita masuk ke tema yang sesuai judul, tapi jangan khawatir, kita tidak akan langsung membahas tema. Ya. Kita akan membahas tentang berita-berita. Oh iya, sebelumnya saya lupa lagi. Saya ini gara-gara kurang minum mungkin ya, saya lupa lagi. Jadi di sini kita ada formasi bertiga lagi, tetapi kita sudah mematenkan, mungkin Bica sudah nyaman dengan podcast kita, Fajar ya? Ya, jadi udah bergabung kembali dengan kita. Oh iya, begini. Oke. Nah, boleh sekarang kita masih ada Fajar, Bica dan saya. Nah, sekarang bisa dibacakan, Bica. Ini kita ada berita-berita soal apa ini? Oke, yang pertama, Lia Eden meninggal dunia. Dikutip dari detik.com, yaitu Lia Aminuddin alias Lia Eden dikabarkan meninggal dunia. Wanita yang pernah dihukum terkait kasus penodaan agama itu meninggal dunia pada Jumat 9 bulan April yang lalu. Lia Eden atau Lia Aminuddin yang sejak 1995 meyakini terus menerima bimbingan malaikat Jibril telah meninggal. Demikian dikutip dari akun Facebook Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk Minggu pada saat tanggal 4 April yang lalu. Komunitas Sejuk telah mengizinkan Detik.com untuk mengutip informasi tersebut. Lia Eden dikabarkan meninggal dunia pada Jumat lalu. Selamat jalan Lia Eden, beristirahatlah dalam kemenangan yang maha damai. Demikianlah dikutip dari akun Sejuk. Sebelumnya pada 2005 Indonesia pernah digegerkan oleh kemunculan Lia Aminuddin alias Lia Eden yang mengaku mendapatkan wahyu. Lia Eden mengaku memperoleh wahyu dari Jibril. Dia pun mendapatkan sejumlah pengikut lewat tahta suci kerajaan Tuhan. Namun MUI menilai ajaran Lia Eden sebagai ajaran sesat. Lia Eden juga ditangkap atas tuduhan penodaan agama. Yang terakhir dia pernah dihukum selama 2,5 tahun penjara dan bebas pada 15 April 2011. Saat bebas, Lia Eden mengaku tidak kapok di penjara. Lia menyatakan akan terus menyiarkan keyakinan dengan mendamaikan semua agama. Enggak, saya enggak kapok. Saya akan kembali dengan tugas mulia saya. Saya tidak takut, ini urusan Tuhan harus dilakukan. Amanat Allah harus dilakukan, kata Lia Eden saat menghirup udara bebas di LP Perempuan Tangerang, Jumat 15 April 2011. Kan hukum di Indonesia itu tidak boleh mengajarkan seperti itu, tanya wartawan. Nah itu dia, di Indonesia harus ada keadilan untuk keyakinan. Apalagi tugas saya mendamaikan seluruh agama. Kami diamanatkan untuk mendamaikan agama. Saya tidak pernah berbuat kejahatan. Saya menjalani 4,5 tahun penjara bukan karena melakukan kejahatan loh, jawab Lia Eden. Pendapat Fajar soal Lia Eden? Itu tadi kutipan beliau ya. Iya. Sebelum beliau wafat tanggal 9 bulan ini. Kita turut berduka cita ya atas meninggalnya Lia Eden, Iya, Lia Aminuddin, Ibu Lia Eden selaku manusia. selaku Iya. Anda tidak melihat dia sebagai pemuka agama? Kita bersedih karena dia manusia sama seperti kita. Dia meninggal. Kita tidak bersedih, tapi mungkin terlepas dari itu tetap tidak setuju dengan apa yang beliau viralkan di tahun 2005 kemarin tadi dijelaskan oleh. Dan sampai ke 2011 begitu. Iya. Semoga beliau tetap tenang di agama yang beliau tetap pegang teguh sampai beliau wafat kemarin. Iya loh. Tapi kasihan ya, beliau mungkin tidak dapat izin mendaratkan UFO di Monas, Pak. Iya, itu bagi teman-teman yang mungkin mendengarkan sekarang ya, yang mungkin belum lahir di tahun 2005 tersebut atau mungkin saat itu agak ansos ya dengan berita-berita yang ada di lapangan. Ibu Lia Eden ini pernah ya, Wais ya. Iya. Pernah minta izin untuk mendaratkan
UFO di Monas. Untuk Tapi membawa pengikutnya ke surga. ya keren juga, Pak. Berarti Keren loh ini. Ini asumsi baru berarti. Elon- UFO ini kendaraan yang seperti yang bisa membuat orang ini. Bisa jadi Elon Musk terinspirasi dari Lee Eden. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Luar biasa. Untungnya tidak ada. Saat itu tidak jadi. Pun kalau diizinkan, belum tentu terjadi juga sih. Kita kan tidak tahu, kan tidak diizinkan, Pak. Jadi mungkin saya kan mungkin kalau ada imam baru ya, pemimpin baru di kerajaan apa ya, Ya. di tarekat mereka, kalau tidak salah namanya itu Samanullah. Mungkin pemerintah Samanullah. Salamullah sebenarnya. Ya, hampir saja Anda Bahaya. digerebek sama pendukung ini. Oh ya, sorry ya Pak. Gitu begitu. Jadi mereka mungkin kalau ada sudah menunjuk imam baru, Ya. mungkin bisa dipertimbangkan, Pak. Saya kasih pertanyaan kepada pemerintah untuk jangan tidak usah dilarang. Ya. Mending suruh saja buktikan, karena kalau tidak terbukti mereka kan malu sendiri. Ya. Mungkin tidak usah dilarang. Mungkin jangan sampai ke tahap tidak usah dilarang, tidak usah digubris. Mungkin tidak usah dipikirkan. Mungkin biar sebagai angin berlalu. Tapi balik lagi ya, kalau aku dari Freddy, aku pribadi dan mungkin teman-teman yang lagi ngebawain podcast ini, turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Lia Eden. Nah, tapi Anda setuju dengan yang dikatakan dituduhkan kepada beliau sebagai penistaan agama? Wah, saya kurang tahu pasti ya Oke, Pak, terkait pasal yang Oke. didugakan. Tapi saya tetap percaya kepada kekuatan hukum dan persepsi hakim terhadap kasusnya Ibu Lia Eden. Kalau bicara bagaimana orang kalau berbeda keyakinan seperti itu? Ini bukan berbeda keyakinan sih, ini berbeda pendapat. Bukan cuma berbeda pendapat, berbeda diri kayaknya orang ini. Tunggu, di satu sisi iya memang Indonesia agama baru boleh, kalau tidak salah sudah lama sekali, saya mungkin sejak SMP atau sejak kapan itu saya pernah baca bahwa agama Indonesia itu boleh masuk asal agama yang murni, bukan semacam pelintiran pengubahan ajaran dari agama sebelumnya. So itu mungkin kenapa mereka tuh dibilang penistaan agama. Bukan Islam page 2.3 ya? Itu kemarin ada Atau agama yang- Muslim kemarin. Oh ya, kayak Kita agama sempat Muslim. bahas Kita kemarin. sempat bahas agama Muslim, tapi ini lebih Lia Eden salah satu yang hits dulunya ya Pak, di zaman pemerintahan Bapak SBY kebetulan Lia Eden ini. Nah, oke, kita turut berduka cita kepada beliau. Semoga pengikutnya bisa menemukan jalan yang lebih baik. Saya tidak mau bermuluk-muluk ya, kalau untuk apa kita berharap ke seseorang yang berharap Monas mendarat di UFO mendarat di Monas? Apa yang kita harus mengharapkan? Ini kita tidak usah berharap, Pak. Tapi kalau berubah sendiri kan kita ya bersyukur. Oke, berita lain berita lain. Oke, ada berita selanjutnya yaitu enggak dulu. Ini saking banyaknya stok berita kita ya. Iya, susah dicari. Topik hari ini. Oh ya, unik. Nama baik di Brebes Dinas Komunikasi dan Informasi Oke, kita Statistik. Oke, tambah ulang-ulang. Nama baik di Brebes ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik. lihat. Oke, Oke. bayi ini diberi nama Dinas Komunikasi Informasi. Informatika dan Statistika. Bukan diberi nama oleh dinas, tapi dia punya nama dinas itu. Oke, dibacakan Oke, beritanya, Bica. langsung jadi Langsung dari Brebes. penulisnya dulu. Imam Suripto, Detik News. Suripto. Oke, beritanya dari Brebes. Jadi seorang ASN di Brebes, Jawa Tengah itu memberi anaknya itu nama unik. Dia tuh memberi nama anak keduanya itu nama Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Orang tua bayi bernama unik ini yakni Slamet Wahyudi alias Yoga. Di mana nih Yoga dan Slamet? Dan Wahyudi alias Yoga. Ririn Linda Tunggal Sari. Yoga sengaja memberi bayinya dengan nama kantor tempatnya bekerja yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai bentuk kebanggaan. Saya memberi nama anak ini sebagai penghargaan untuk tempat kerja saya. Alhamdulillah, istri saya tidak keberatan dengan nama ini meski kedengarannya aneh. Istrinya tidak keberatan. Kata Slamet Wahyudi, 38 tahun, sambil memperlihatkan foto buah hatinya itu di kantornya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Brebes. Oke, Yoga menyebut anak laki-lakinya ini lahir pada Desember 2020 lalu. Lantas, siapa nama panggilan bayi bernama unik ini? Nama panggilan anak saya adalah Dinko. Kalau nama panjangnya adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Anak lahir ini
anak ini lahir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yoga itu mengaku sudah bekerja sebagai ASN di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Brebes itu sudah sejak 2003. Mulanya Yoga bertugas sebagai penyiar radio honorer lalu diangkat sebagai ASN pada 2009 lalu. Saat ini Yoga berdinas sebagai kustodian pengurus barang di dinas tersebut. Jadi alasan saya memberi anak ini selain nazar juga karena berkaitan dengan perjuangan hidup saya di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Dinas ini saya mulai bekerja sebagai honorer hingga diangkat sebagai ASN. Di dinas ini sumber kehidupan keluarga saya ini. Oh, jadi alasannya itu karena sumber penghargaan sebagai kebanggaan dan karena dinas tersebut lah kasih pekerjaan. Dia menyebut kedua orang tuanya pun mempertanyakan makna di balik nama tersebut, namun setelah diberi penjelasan mereka akhirnya mengerti. Awalnya hanya orang tua yang agak keberatan, tetapi setelah tahu alasannya tidak mempermasalahkan dan mengizinkan. Terangnya, Yoga pun mengamini nama yang dia berikan itu untuk anak keduanya itu memang tidak lazim, namun dia yakin kelak Dinko akan terbiasa menyandang namanya saat sudah besar nanti. Ketika Bukan sudah tidak besar lazim, nanti, siapa yang kepikiran? saya berharap anak ini bisa menjadi yang soleh, berbakti orang tua dan bermanfaat bagi agama serta negara. Bukan- Oke, itu. Bukan Bapak berharap anak Bapak berharap anak Anda jadi instansi pemerintahan. Ini mungkin Shakespeare dari alam sana melihat, wow, ternyata kutipan saya telah di bumi luaskan ya. Karena kan Shakespeare pernah berkata, apalah arti sebuah nama. Ini kan karena Mawar juga tidak diberi nama Mawar, tetaplah harum. Ini mungkin Mawar tidak diberikan nama Mawar, tetaplah harum. Ya ini dinas tidak dikasih nama, dia apa? ya tetaplah anak gitu. Dia tetaplah seorang anak. Jadi gara-gara Bapak Slamet Wahyudi kita sambil ini sebenarnya kita lagi memviralkan kembali ya sebenarnya. Dan juga sebenarnya info tentang nama-nama unik gitu, nama-nama unik anak yang diberikan oleh orang tuanya. Sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Ada yang nama Banyak. Tuhan. Pernah juga aku dengar kalau nggak salah Google. Ada juga Andi Goes to School ada. Dan kemarin ada di KTP-nya Saiton. Oh iya, Saiton juga ada. Ada namanya Saiton. Iya, ada. Bahkan Tuhan juga ada Tuhan. ya bahkan ada yang bernama sama Tuhan. Iya, ada yang namanya Tuhan. Nah, dan juga investor yang kemarin sempat ini ya berjanji atau mungkin berencana membuat pabrik Di baterainya di Indonesia, Elon Musk. Anaknya bukan ini lagi, Nomor seri nomor namanya. seri AE sekian lebih ini lagi, cari nama panggilannya tuh pasti lebih susah lagi. Kan tadi namanya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. dipanggilnya Dinko. Dinko. Dari produser kita Syafri kemarin ada saran nama. Ini kan kemarin sebenarnya kita di balik layar udah membicarakan tentang berita ini sebenarnya. Iya. Syafri punya saran nama untuk Bapak Slamet Wahyudi, mungkin namanya Diskotik. Dinas Komunikasi dan Dinas Komunikasi Informasi Dan juga Statistik, kan Diskotik. Iya, Pak. Panggilnya mungkin Disko. iya, tapi bahaya. Diskotik itu agak negatif. Iya, tapi anak Anda tidak bisa ikut lomba di masjid, Pak. Masa juara satu diskotik? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Nah, kita masuk ke tema. Tadi kita di berita kita bahas soal Lia Eden, kemudian kita bahas soal ini soal nama bayi. Ini di pembahasan kita itu adalah tentang self love. Nah, dan toxic positivity. Dan kalau pandangan kami apa ya, self love tidak perlu amat menurut kami. Nah, karena begini, kita disclaimer dulu pengertian dari ini self love itu apa. Ya, kita lihat dulu, kita cari pengertian tentang self love. Ya, silakan. Ya, ini ada dari website 1%.net. Ini bagi teman-teman yang ngikutin di YouTube pasti akrab. Ini adalah salah satu lembaga yang cukup aktif di bidang psikologi. Nama ini saya 1% Indonesian Life School. Di websitenya tim 1% mengatakan bahwa self love adalah, ini menurut Kosawa tahun 2012, adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri,
sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Contohnya adalah saat kamu sudah berhasil menerima kekurangan dan kelebihanmu, fokus terhadap tujuan hidup yang kamu miliki, lalu hidup secara puas dengan usaha yang telah kamu lakukan. Tambahan sedikit, orang yang tidak memiliki self-love cenderung akan menghukum dirinya sendiri terus-menerus dengan komentar negatif hingga mengurus harga diri dan membuat sulit untuk berkembang setiap harinya. Ini menurut dari tim 1% Innocent Life School gitu. Enggak, mungkin dari seperti yang biasa ya, kita selalu menyampaikan pendapat setelah kita menyampaikan definisi. Nah, tetapi kita setelah mendengar pengertian dari self love ini, konsepnya bagus. Cuma ada beberapa yang dalam pelaksanaannya itu menjadi tidak sesuai tentang self love ini. Makanya kita pikir self love tidak perlu amat lah. Nah, tapi kita akan memberikan dulu self love apa yang kita setujui. Nah, kalau sesuai dengan konsep tadi, bagaimana misalnya orang itu lebih mengapresiasi diri, Ya. bagaimana orang itu bisa menghargai dan memberikan menghargai dan tidak menyepelekan dirinya sendiri, kita setuju sekali. Kalau pendapat menurut Pica bagaimana? Sama juga tidak jauh beda dengan pendapat dari Wais. Self love itu sebenarnya bagus kalau kita gunakan sebagaimana mestinya, di mana kita bisa menerima kekurangan. Tetapi kalau kekurangan yang bahkan cenderung merugikan orang lain, Ya, betul sekali. itu sudah bukan self love, itu sebenarnya sudah toksik. Ya, sebenarnya kembali lagi kepada segala sesuatu itu harus ditempatkan sebagaimana mestinya dan harus sebagaimana porsinya. Nah, kalau menurut Fajar, tadi Bica bilang itu semua harus dilakukan dengan porsinya. Ya itu sih nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Itu sama dengan pendapat kita tentang ini, guys. Apa tuh kemarin tuh? Open minded. Open minded itu perlu. Tapi banyak orang yang mengaku menerapkan open minded ternyata misleading dengan apa si open minded itu sendiri. Nah, ini seperti ini self love. Banyak orang aku self love. Tapi Anda bukan self, Anda egois. Gitu. Anda banyak yang menerapkan itu tapi nggak ngerti sebenarnya apa. Nah, itu mungkin menurut aku yang aku nggak setuju. Self love yang nggak sesuai dengan self love yang semestinya. Oke, kita tidak setuju. Oke, kita ke bahasan yang lain. Jadi self love bagaimana yang kita tidak suka? Nah, contoh, kita disuruh untuk mencintai diri kita sendiri. Saya kasihan dengan judul berita yang tadi, anak yang terima Diskominfo. Nah, Bagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri kalau nama saya Diskominfo? Bagaimana? Ya. Nah, apalagi kan dia bilang saya memberikan nama ini dan alhamdulillah istri saya tidak keberatan. Anak Anda menyesal punya orang tua seperti ini. Bisa jadi. Tetapi kan tergantung nanti bagaimana orang tuanya bisa memberikan pemahaman kepada anaknya. Sepertinya kamu bisa mencintai dirimu dengan nama Diskominfo ini. Bagus juga. Kalau misalkan Diskominfo dan statistiknya ini punya kinerja yang bagus. Kinerja yang bagus. Itu kalau misalkan ada pada masa-masa tertentu kinerjanya kurang bagus, kan si anak namanya Dinko ini malah terbawa-bawa juga. Kita tidak tahu misalnya 30 tahunnya akan datang atau 20 tahun lagi lah mungkin anaknya sudah sekolah. Bagaimana ketika misalnya pelayanan Diskominfo ini kurang memadai terus sedang sekolah, pasti anak Anda dibully. Dasar Diskominfo Nggak ada bedanya kamu sama Diskominfo yang itu. Nah, itu kan bisa jadi. Nah, ini ya bisa jadi cukup menghambat sebenarnya kalau in case seperti itu. Menghambat si anak ini untuk self love. Bukan kan ya, Mas? Gimana caranya ini anak mau self love gitu. Mungkin aku harus mencintai diriku sendiri. Aku harus mengapresiasi segala kelebihanku dan menerima segala kekuranganku. Tapi ketika dia ingat lagi namanya Diskominfo, turun lagi. Buyar lagi benteng yang dia bangun untuk self love-nya itu. Oke, kita coba cari contoh kasus lain. Mungkin Bica punya pengalaman melihat orang yang self love. apa ya? Sebenarnya bukan self love yang tadi itu. Lebih ke toxic positivity. Oke, jadi gini, sebenarnya kenapa kita hubungkan self love dan toxic positivity? Terkadang orang itu sudah dia itu menerapkan dia mencintai dirinya
tetapi dengan cara yang salah. Kemudian ditopang lagi dengan orang di lingkungannya memberikan dia toxic positivity. Ya. Sepertinya kamu sudah benar. Mungkin Lia Eden ini dulunya dia mencintai apa yang dia pahami, Pak. Kemudian ditambah lagi orang yang mengiyakan apa yang dia katakan. Iya, benar. Bagaimana? Ini adalah bentuk dari Lia Eden ini bagaimana orang toxic positivity. Berpendapat ya, Bica mungkin punya contoh lain. Mungkin begini pengertiannya dulu. Jadi kalau toxic positivity itu segala sesuatu kayak kita paksakan itu menjadi positif walaupun itu menyiksa diri sendiri. Oke. Misalnya apa walaupun kayak mungkin nggak tahu ini toksik atau tidak. Ini misalnya kalau orang kesiksa di tempat kerja sudah gaji rendah, jam kerja tinggi, bos rese, baru orang-orang di sekitarnya bilang sabar, di luar sana masih banyak orang yang cari pekerjaan, masih banyak orang yang lebih susah daripada kau, susah makan bla bla bla, padahal itu toksik, lebih menyiksa diri. Nah seperti itu contohnya. Pendapat Fajar mungkin punya pengalaman. Apa tadi? Aku sempat kepikiran. Toxic positivity itu misalkan apa ya? Kayak tadi benar katanya Pak tentang Eden gitu. Gak ada yang membenarkan, bukan, gak ada yang meluruskan ketika ada seseorang yang salah. Dan tadi, sempat kepikiran apa gitu. Tentang apa ininya? Tentang perusahaan ya? Iya, perusahaan. Oh iya, misalkan begini. Ada orang yang mengidolakan seseorang tertentu. Misal dia mengidolakan seseorang yang from zero to hero. Oke. Yang dari miskin tetap miskin ke ini menjadi sukses. Sukses. Ya. Terus dia juga kebetulan sama ininya keadaannya dan kemudian dia bukan dimirip-miripkan. Mirip di fase 0 tapi dia sudah dalam 5 tahun sudah 100, dia sudah 10 tahun masih 00. Nah, dia menunjukkan oh tidak apa-apa. Dia zero, keep in zero mungkin. Stay in zero. Stay in zero. Ya, si orang ini ya. Oh tidak apa-apa. Idolaku saja pernah berdarah-darah seperti aku, tapi dia introspeksi dan dia itu ada diciptakan oleh Tuhan. Tuhan jadikan dia idola Anda supaya Anda belajar, supaya Anda tidak seperti dia. Kenapa Anda malah tetap menerima Anda berada di fase itu? Oh iya, tambah contoh lagi. Ada tuh kasus misalnya mengikuti misalnya pada jejaknya Bill Gates, Mark yang di DO. Iya, dia self love. Banyak jadi pernah baca JRL misalnya namanya sekolah atau cari-cari pembenaran, dan saya pernah lihat di bio Instagram orang, intinya bahasa Inggris tapi artinya begini, sebagian besar direktur CEO petinggi-tinggi di dunia itu nilai kuliahnya itu C. Dia taruh di bionya kayak penghiburan, kenapa kok harus jadi bodoh kalau bisa kok jadi pintar. Dan ingat dia itu Universitas Harvard, lo universitas apa? Dan sebenarnya menjadi sukses dan nilai tinggi bisa kan? Kenapa harus? Sepertinya aku harus merendahkan nilaiku. Ya banyak gitu. Ada itu yang di zaman-zaman dulu gitu kan. Mungkin seperti sekarang juga. Nakal dulu baru sukses. Matamu nakal dulu baru sukses. Itu orang-orang yang sukses karena dia dulu nakal itu Tuhan jadikan contoh supaya tidak nakal, supaya lebih cepat langkah Anda untuk jadi sukses. Kenapa Anda tiru langkah seperti dia? Kalau bisa lebih cepat kok sukses, lebih cepat berhenti nakal, kenapa harus tunggu kapan baiknya? Ya, kenapa juga? Iya. Menurutku dengan kalian mendengar nakal baru sukses itu sebenarnya sudah terketuk hati Anda untuk berhenti nakal, bukan itu sebagai untuk perpanjangan nakal Anda. Kapan suksesnya kalau nakal terus? Nah, dan itu yang terjadi saat ini. Misalnya juga orang dia terlalu mencintai dirinya. Contoh lah, dia bilang dalam hal berat badan contoh. Sepertinya aku sudah ditegurkan, mungkin ada yang orang lain bukan teman dekat dia. Sepertinya Anda harus olahraga. Apa Anda mengusik hidup saya? Ini diri saya. Badan saya sudah seperti ini. Badan saya kenapa Anda pusing? Tetapi Anda sudah obesitas, gula darah tinggi, sudah asam urat. Oh iya, juga sudah pernah baca postingan. Dan kenapa orang banyak setuju kayak ini postingan tuh tentang bercerita, yaitu seorang anak-anak makan gula-gula, terus ada kakek-kakek, kalau nggak salah kakek-kakek yang atau siapa kak itu yang tegur kenapa makan gula-gula baru sakit giginya. Baru anak-anak itu bilang, kenapa kalian harus mengurusi hidup orang lain sementara kakek saya tidak pernah dan berumur panjang. Intinya seperti itulah kasarnya. Itu toksik kan? Toksik. Iya, itu kan mana untuk kesehatan. Ingat, kalau sudah sakit itu sudah bukan my body my rules, my body my choice.
Ya sama juga mungkin yang dia bilang begini, mungkin di cerita lain dan kasusnya agak sama. Mungkin ketika seperti itu anak-anak dia makan gula-gula kan, kan ada beberapa anak-anak yang jadi struktur giginya rusak kan. Dia bilang rusak gara-gara dia mungkin terlalu banyak makan gula ketika kecil, terus dibilang mungkin orang tanya tidak apa-apa, namanya anak kecil makan gula-gula sudah biasa. Kan kalau giginya bisa utuh sampai dia besar kan kenapa tidak? Nah, kenapa harus nakal dulu, harus buruk dulu baru jadi lebih baik? Kalau seandainya kalau itu sudah aku tekankan lagi, kalau sudah mengetahui itu pernyataan bahwa misalnya nakal dulu baru sukses, sebenarnya itu nakal harus dihentikan. Iya. Saat didapat itu juga pernyataan nakal dulu baru sukses, bukan diperpanjang. Iya. Parahnya lagi ini diwariskan loh. Pemahaman ini diwariskan, tadi kan dijelaskan dari orang tua. Oh nggak apa-apa, dia masih kecil, biarkan dia coba-coba dulu. Iya benar, tapi kalau dia terus coba-coba, iya itu misalnya kan anak kecil yang pergi rumah orang merusak barang-barang, mengganggu. Itu juga aja nggak apa-apa. Contoh juga ini toxic positivity, anak Anda jatuh tabrak meja, yang disalahkan mejanya, ini toxic. Kenapa tidak dikasih tahu anak Anda kalau main hati-hati? Salah, tuh mejanya yang salah, tuh. Iya, itu tertanam secara tidak langsung di alam bawah sadarnya si anak itu kan. Itu sih sudah salah terus diwariskan. Itu sih. Sudah. Anda wise coba. Iya. Bagaimana? Jadi begini, tentang self love yang ada saat ini, seorang itu harus sadar misalnya ketika orang memberitahu saya tentang sesuatu yang berbeda dalam diri saya, harus dibedakan kapan orang itu mengurusi ranah private Anda contohnya, atau mengurusi sesuatu yang positif menurut Anda dengan memberitahu apa yang salah dalam diri Anda. Itu yang terkadang orang harus sadar. Sama juga ketika mungkin ada yang salah dalam diri kita, terus ada orang yang bilang, Anda haters. Anda bukan haters, Anda sesuatu yang salah. Sama seperti mungkin misalnya Anda di sebuah angkutan umum dan Anda mengganggu orang, misalnya kaki Anda kemana-mana, terus itu, Anda haters. Kan tidak seperti itu. Terkadang kan yang terjadi sekarang ini adalah orang yang ketika dia melakukan sesuatu melakukan sesuatu dan mendapatkan respon yang berbeda dari orang, dia mengatakan bahwa orang itu tidak suka saja dengan diri saya, meminta pemakluman kepada orang atas keburukannya, atas keburukan. Nah, kita setuju self love dalam hal ini yang meningkatkan rasa percaya diri orang dan dia mengapresiasi dirinya. Tetapi Anda harus ingat, terkadang hal yang buruk itu bisa Anda dapatkan atau mungkin begini katanya, hal yang buruk bisa Anda ketahui ketika diberitahu oleh orang, bukan cuma ketika Anda bisa menyadarinya sendiri dong. Contoh misalnya seperti Anda ya mungkin bisa ada misalnya baju pergi ke tempat umum, banyak orang, baju terbalik, kalau orang ingatkan apa? Masa langsung bilang dasar haters, campuri usulan orang. Padahal jelas ini baju yang kamu kusuka terbalik. Ini baju yang kusuka. Nah itu yang terjadi. Terkadang kita tidak bisa membedakan mana orang yang memberitahu kita dengan baik, dengan tujuan yang baik, dengan orang yang seperti ketika kita ikut tes dan kita tidak lulus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di luar sana misalnya masih banyak orang yang tidak lulus. Memang bolehlah misalnya Anda gagal, tapi itu menjadi ajang Anda muhasabah diri, bukan menurut saya kegagalan itu bukan untuk dihindari tapi dirasakan. Iya benar. Kalau Anda terus mencari misalnya kata-kata motivasi yang sekedar menenangkan Anda, kalau memotivasi sih tidak apa-apa untuk membuat Anda tetap berjuang ke hal yang ke depan, bolehlah. Tapi kalau membuat Anda tenang-tenang terus seperti tidak ada yang salah dalam hidupku, Anda yang harus belajar. Ya itu bahasanya ketika tidak sedang apa-apa pasti ada apa-apa. Begitu. Itu mungkin analoginya. Itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Bisa menyimpulkan self love dan toxic positivity ini bagaimana? Kalau self love itu adalah bagaimana kita menerima diri kita sendiri.
sesuai dengan, dan tetap kalau ada yang salah pasti selalu kita benahi. Itu sih kalau saya. Fajar, biar saya pendapat penutup. Apa yang Kalau pertama? Anda toxic Self dan dulu. self love dan toxic positivity lah. Self dulu mungkin ya. Iya. Self love atau mencintai diri sendiri gitu. Nama album BTS. Oh ada. Ada Pak, self love. Oh, enggak aku tahu saya. Saya juga nggak tahu. Love yourself. Iya kah? Kan intinya self love, Iya, love iya, yourself. intinya itu yang tak saya enggak pernah. Tolong jangan. Ini lihat tuh. Army. Ini dia self love terhadap argumennya. Dia menganggap kita hater. Enggak. Tidak. Jadi gini, kalau menurutku self love itu ya mensyukuri apa yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita dalam bentuk tubuh ya, dalam bentuk kekurangan dan kelebihan kita yang ada gitu. Terus tidak hanya berserah diri dengan apa yang dibilang oleh Tuhan, tapi tetap kalau misalkan ada yang kurang, selama kita mungkin masih bisa membenahi sendiri, ya oke, dibenahi, dan juga tetap menerima saran-saran dari orang lain gitu. Bukan semata-mata kalau apa yang dari diri sendiri itu ada yang paling benar, terus yang dari orang lain itu adalah hal yang salah gitu. Terus masalah toxic positivity, ya namanya toxic ya, itu udah tidak baik gitu. Balik ke tadi yang aku sampaikan gitu. Ketika tidak ada apa-apa, pasti sedang ada apa-apa gitu. Oke, kalau saya melihat self love dan toxic positivity ini, kenapa saya memutuskan untuk menghubungkannya, karena terkadang orang cenderung mencintai dirinya dalam hal yang salah, kemudian ditunjang lagi oleh lingkungan yang memberikan dia sebuah pembenaran semu. Ini kan toxic positivity seperti itu. Dan contoh misalnya, mungkin Anda self love yang bagus ketika Anda bisa termotivasi, Anda menghargai diri Anda sendiri, Anda menyadari kemampuan yang Anda punya. Sepertinya saya intinya self love supaya jangan insecure lah mungkin maksudnya, atau jangan resah lah. Nah, yang jadi saat ini menurut saya yang salah itu ketika Anda self love itu Anda lebih menutup diri dengan pendapat-pendapat orang lain. Menurut saya tidak ada salahnya kita membuka diri, membuka telinga, dan kita lebih tepatnya menyaring lah apa pendapat yang masuk daripada menutup sama sekali. Kemudian toxic positivity ini yang juga harus dihindari. Terkadang kalau kita merasa kenapa semua orang mengiyakan saya, nah terkadang pendapat yang pedas itu perlu kita dapatkan untuk memberikan kita sudut pandang baru, supaya kita dapat berpikir dari hal yang dari sisi yang bermacam-macam. Nah, contoh mungkin misalnya kita termotivasi untuk atau misalnya kita insecure dengan apa yang terjadi, apa yang dimiliki orang lain, mending kita self love, kita mencintai diri kita mungkin kita termotivasi dengan orang itu, tetapi harus sadar diri kita tidak bisa sama 100% dengan orang itu. Bisa jadi kita bisa menjadi orang itu tapi dengan versi diri kita sendiri. Nah, begitu pendapat kami soal self love dan toxic positivity. Kalau Anda sependapat ya alhamdulillah, kalau tidak sependapat juga tidak apa-apa. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Meskipun ini tidak penting, setidaknya menambah informasi. Iya. Ini katanya ayah Pidi Baik. Ayah Pidi Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah mendengarkan sampai dengan akhir ini. Kalau ada saran-saran yang bisa dibahas, bisa DM kami atau ke alamat yang kita sediakan di caption. Ya, cukup kirim alamat, yang kirim orang. Yang kirim orang ya. Cukup. Anda kalau tidak setuju dengan kami, cukup kirim ini saja, Pak. Kirim pemberitahuan. Tidak usah kirim orang. Ya. Nah, demikian dari kami. Saya Wais, Saya Fajar, dan ada Abizar. Oh ya, saya Abizar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai saat ini, dan sampai jumpa lagi, dan tetap sehat. Harus tetap sehat. Bicara mahasiswa kedokteran pasti suka kalau pendengar-pendengar kita sehat. Sehat mental dan sehat pikiran mental ya, sorry. Kesehatan dari segi fisik tuh, Bu. Jasmani. Maaf, saya anak IPS, Pak. Di antara anak IPA yang toksik dengan menganggap mereka baik-baik saja, padahal lebih baik belajar IPS. Oke, sampai jumpa.